Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Mas Ari. Shalom Kak Asi. Shalom Kak Mei. Shalom Kak Nani. Oke. Puji Tuhan kita hari ini bisa berkumpul bersama di ibadah Ya. hari ini. Amin. Yeay. Siapa yang bersemangat hari ini? Angkat tangannya. Aku dong. Semuanya Semuanya. bersemangat hari ini. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Siap. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini bersama-sama untuk memuji, untuk memuliakan nama Amin. Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga Amin. akhir. Biarlah kami pulang dengan penuh sukacita ya Bapa, Ya. penuh dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih, tangan kita itu untuk apa sih? Untuk makan Kak Mei. Untuk makan, Untuk berdoa. untuk berdoa. Kalau kaki kita untuk apa sih? Untuk jalan dong. Dan Jalan, bola. untuk berlari. Kalau mulut kita untuk apa? Ngomong. Untuk ngomong, Untuk memuji nama untuk Tuhan. memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik, jadi kita hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita Yes. mau menggunakan nih tangan kita, kaki Ya. kita, mulut kita, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik ikutin gerakan kakak-kakak ya. Siap. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik sekarang udah tahu ya, kalau mulut kita, tangan kita, kaki kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Betul. Oke, kita gunakan Amin. untuk yang hal-hal yang baik-baik. Amin. Oke, kita nyanyikan lagu ini dari awalmu. Tanganku kerja buat Tuhan. Ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Amin. Amin. Haleluya. Kalau tadi nih Kak Asih, Kak Nani, tangan kita, mulut kita, kaki kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Kalau telinga kita untuk apa sih Kak? Untuk mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Oke adik-adik, pasti kalau misalnya dipanggil mama papa, Ya. Aldrich, tolongin mama dong. Cia, bantuin Inong dong. Pasti jawabnya apa adik-adik? Iya. Siap. Yes. Siap. Siap mama. Pasti langsung datang kan? Iya dong. Oke. Kita akan naikkan pujian kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu.
saya, langsung ganti ya nama. Misalnya kakak nih, dengar dia panggil nama Mei. Siap. Oke, Ganti nama masing-masing ya. Iya, ganti dengan nama masing-masing. Siap Oke? Kak Mei. Yuk Mas Ari. Dengar dia panggil nama Ari. Dengar dia panggil nama Susi. Dengar dia panggil nama Ari. Juga dia panggil namamu. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama Hesi. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Asi. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Jadi adik-adik, kalau Tuhan berbicara di dalam hati kita langsung respon. Ya. Yes Tuhan. Oke Tuhan, siap. Oke adik-adik. Oke. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Berikanku hari seperti harimu yang penuh dengan belas kasihan.
Bapa yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah pakailah hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu ya Bapa, untuk terus menyembah-Mu, untuk terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan, Amin. untuk berfokus ya Bapa, untuk Amin. mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ada rema yang akan kami dapatkan ya Bapa. Kami dapat dituntun, kami dapat dibimbing Amin. melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati Kak Asi Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menyampaikan pesan-pesan untuk kami melalui Kak Asi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, puji Tuhan, ketemu lagi sama Kak Asi hari ini. Kak Asi seneng banget bisa ketemu sama adik-adik semua. Nah, tadi kita udah sama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita siap-siap untuk dengerin firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, biar makin semangat, biar makin bergairah, biar makin sukacita, kita mau melakukan sesuatu hal dulu. Jadi adik-adik ikuti sesuai dengan apa yang Kak Asi perintahkan. Dalam hitungan ketiga, adik-adik melakukan apa yang Kak Asi katakan. Contohnya, dalam hitungan ketiga, ayo adik-adik kita tepuk tangan. 1, 2, 3. Nah, kayak gitu ya contohnya. Jadi kalau Kak Asi nggak bilang 3, jangan lakukan. Kuncinya adalah angka 3. Nah, kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga, adik-adik tepuk tangan. 1, 2, 3. Bentar. Dalam hitungan ketiga, adik-adik katakan haleluya. 1, 2, 3. Wah, semangat semua. Dalam hitungan ketiga, adik-adik teriak. 1, 2, timun. Enggak dong, enggak teriak karena bukan 3. Dalam hitungan ketiga, adik-adik berdiri. 1, 2, tikus. Enggak berdiri. Dalam hitungan ketiga, adik-adik berdiri. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, adik-adik lompat. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, adik-adik tepuk tangan. 1, 2, timun. Dalam hitungan ketiga, adik-adik senyum. 1, 2, tika. Tika bukan 3. Dalam hitungan ketiga, adik-adik senyum lagi ya. 1, 2, 3. Yeay. Dalam hitungan ketiga, adik-adik duduk. 1, 2, 3. Ayo duduk. Oke. Semuanya udah makin semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tadi kita udah sama-sama memuliakan nama Tuhan. Salah satu lagunya yang berkata, dengar dia panggil nama saya. Terus kita jawab apa? Ya, ya, ya. Jadi coba Kak Asi tanya, dengar dia panggil nama Cia. Cia jawab apa? Ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama Aldrich. Jawab apa Al? Lagi. Dengar dia panggil nama Sean. Dan semuanya. Itulah anak-anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran. Kalau Tuhan mau panggil kita dan pakai kita harus jawab iya. Kita harus jawab yes dan siap lakukan. Seperti contoh salah satu
satu yang ada di Alkitab, salah satu tokoh yang ada di Alkitab. Dia dipanggil Tuhan dan dia menjawab dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Siapakah dia? Penasaran? Kita sama-sama saksikan video berikut ini. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Nah, kita udah sama-sama saksikan videonya ya. Tentang siapa tadi? Nabi siapa? Nabi Samuel. Bukan Bang Sam ya, tapi Nabi Samuel yang ada di Alkitab. Dia adalah salah satu contoh yang dipanggil Tuhan dan dia siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan memanggil dia, dia jawab, "Iya Tuhan, dan aku mau melakukan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan." Bahkan sampai akhir hidupnya dia setia dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dan hari ini pastinya kita akan mau belajar kasih tema yang berjudul Aku Mau Dipakai Tuhan. Coba sama-sama kita katakan temanya ya. 1, 2, 3. Aku mau dipakai Tuhan. Yeay, hebat-hebat semua. Jadi seperti tema kita hari ini, firman Tuhan hari ini yang berkata, aku mau dipakai Tuhan. Artinya dipakai Tuhan itu kita mau dipanggil dan jadi saksi
saksi Tuhan Yesus. Saksi apa itu? Segala perbuatan yang baik pastinya. Kita harus jadi contoh. Kita mau dipakai Tuhan sebagai contoh dan saksi tentang kebaikan Tuhan. Nah, tadi tentang firman Tuhan, tentang video, tentang Samuel. Contohnya salah satu. Dia mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat hidupnya, lewat perkataannya, dia menyelamatkan banyak orang. Dia menjadi saksi Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah belajar dari minggu pertama kedua. Kita belajar tentang berdoa, terus kemudian kita belajar iman kita semakin dikuatkan. Karena kita sudah tahu tentang berdoa seperti Tuhan Yesus, terus kita dikuatkan iman kita. Kemudian hari ini kita belajar untuk kita mau dipakai Tuhan. Karena kita sudah punya bekal. Kita tahu tentang berdoa, kita tahu tentang iman percaya. Dan hari ini adalah waktunya kita mau memberitakan, menyampaikan, menjadi contoh sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan. Salah satunya lewat berdoa tadi. Minggu pertama kita sudah belajar tentang berdoa. Jadi kita harus jadi contoh, harus jadi saksi buat banyak orang tentang berdoa salah satunya. Kemudian adik-adik, kita mau belajar hari ini juga dari firman Tuhan. Kita buka sama-sama ya di dalam Lukas 10 ayat 2-3. Ya, Kasih bacakan. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Tuannya adalah siapa? Tuhan Yesus. Dan pekerja-pekerjanya siapa? Ya Kasih, ya adik-adik semua. Jadi ada teman-teman kita di luar sana yang belum mengenal Tuhan, yang masih hidupnya sembarangan, yang masih suka mencuri, yang masih suka marah-marah. Dan kita adalah pekerja-pekerjanya Tuhan. Kita harus mau dipakai Tuhan untuk menjadi menjadi alatnya Tuhan untuk mengubah teman-teman kita yang belum berubah. Lewat apa adik-adik? Yang pertama, lewat perbuatan kita. Jadi kalau kita mau mengubah orang lain, perbuatan kita harus baik. Kita lewat perbuatan kita harus melayani Tuhan, harus semangat melayani Tuhan. Kalau adik-adik ditunjuk kakak-kakaknya suruh melayani, bawa kantong persembahan, harus siap, harus mau. Kalau adik-adik suruh berdoa, harus mau, katakan yes. Itu salah satu perbuatan yang baik. Kemudian kedua, kita harus menjadi contoh dan saksi lewat perbuatan kita suka menolong. Kalau ada teman kita yang kesusahan, kita tolong, kita bantu. Kemudian kita harus mencari teman-teman kita yang perlu ditolong, yang belum mengenal Tuhan, kita harus ajak mereka. Misal ada yang belum tahu, dia Kristen tapi dia belum tahu Tuhan Yesus itu siapa. Coba kita tunjukin, misal aku ada loh ibadah di gereja aku, ditunjukin, kita nonton bareng-bareng supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan lewat hidup kita. Kemudian yang kedua, kita mau dipakai Tuhan jadi contoh lewat perkataan kita. Jadi mulut kita bisa jadi contoh buat banyak orang. Mulut kita juga bisa dipakai untuk memuji nama Tuhan. Kemudian yang kedua, untuk memberitakan kebenaran seperti tadi Nabi Samuel. Jadi lewat mulut kita banyak orang akan melihat, anak-anak Tuhan Yesus itu baik-baik, pintar-pintar, dan omongannya gak kasar, gak suka marah. Nah, itu adalah salah satu contoh perbuatan baik lewat perkataan kita. Yang adik-adik, satu ayat lagi deh ya, dari Yesaya 6 ayat 8. Kita baca ya sama-sama. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Contoh yang kedua adalah Nabi Yesaya. Dia loh yang menawarkan diri, menyodorkan diri. Ini aku, utuslah aku. Jadi adik-adik harus jadi seperti
Nabi Samuel dan juga Yesaya. Mau, tadi kalau Samuel dipanggil dia menjawab dan mau menjalankan. Kalau Yesaya ketika Tuhan nanya siapa ya kira-kira, dia menawarkan diri, aku mau. Kalau Kak Asih kebingungan, siapa ya yang hari ini berdoa persembahan? Ada yang angkat tangan bilang, aku Kak Asih, aku Kak Nani, Kak Mei, aku mau bawa kantong persembahan, aku mau berdoa. Itu adalah contoh anak-anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan. Oke adik-adik, biar firman Tuhan hari ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, yang sangat baik buat kita. Kita mau dipakai Tuhan menjadi alatnya lewat perbuatan kita, kemudian lewat perkataan kita, seperti Nabi Samuel dan juga Nabi Yesaya. Oke adik-adik, sebentar kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami belajar dan kami mau dipakai Tuhan lewat perbuatan dan perkataan kami. Kami mau setia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, diberkatilah kehidupan kami dan kami mau terus semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akhiri untuk firman Tuhan hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami mau berkata, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Amin. Oh ya, jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalin. Siap. Baca renungannya juga dibaca, oke? Siap kami. Biar nanti kita Natalan dapat hadiah loh adik-adik. Lagi siapin oleh Mas Ari. Oke adik-adik. Oh ya, jangan lupa ya. Kita datang, ayo berlomba-lomba Siap. untuk datang ke gereja. Kita juga semangat untuk mempersiapkan Natal kita di tanggal 3 Desember. Natalnya Kak Asih kita. Tanggal 3 Desember. Tanggal Desember. Bentar lagi ya. Bentar lagi. Ayo adik-adik datang hadir ke gereja. Oke? Siap kami. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan berdoa. Adik-adik kita mata kita akan berdoa, kita satu hati berdoa dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau yang terus memelihara kehidupan kami, Engkau yang terus menjaga kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hal yang baik yang Kau kerjakan buat setiap kami. Kami berdoa hari ini ya Allah memberkati Tuhan Bapak Ibu Gembala kami, Om Robert dan Tante Foni Tuhan. Kami berdoa Engkau yang limpahkan Tuhan kasih-Mu ya Bapak, berkat-Mu Tuhan. Biar Tuhan kehidupannya Tuhan terus Engkau pakai. Bahkan Tuhan Engkau berkati Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Engkau berikan hikmat tuntunan yang daripada-Mu ya Bapak. Engkau memberkati juga ya Allah Kak Asih sebagai Gembala Gereja Anak Tuhan. Dan hikmat Tuhan juga mengalir kepada Mbak Asih Tuhan. Biar Tuhan Kau yang memberkati kehidupannya ya Bapak. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas hidupnya ya Bapak. Kau juga memberkati Tuhan orang tua kami Tuhan, orang-orang yang mendampingi kami untuk bertumbuh Bapak. Biar Tuhan kasih-Mu juga menyertai mereka ya Allah. Kesehatan juga menjadi bagian milik mereka Tuhan. Kau memberkati orang tua kami ya Bapak. Hikmat-Mu juga menyertai mereka ya Bapak. Terima kasih, kami bersyukur ya Allah. Kami juga tak lupa berdoa untuk acara Natal kami sekolah minggu ya Allah. Di tanggal 3 nanti ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau hadir Tuhan atas acara kami ya Bapak. Engkau hadir memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang mempersiapkannya ya Allah. Bahkan Engkau memberkati setiap kami yang hadir Tuhan. Biar anak-anak-Mu juga mengalami kasih yang daripada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cuaca yang terbaik, tempat yang terbaik, bahkan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Semua dalam anugerah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Sebelum kami menerima berkat-Mu, kita akan berdoa untuk doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, angkat tangannya dengan penuh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, kami berbahagia dan bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa. Di akhir ibadah kami hari ini, kami mengangkat tangan sebagai tanda kami bawa percaya dan bersyukur bahwa Yesus setia menolong dan menuntun setiap langkah kami. Kami percaya sepanjang jalan-jalan kami, sepanjang langkah-langkah kami diberkati. Kami percaya kami akan menjadi anak-anak yang pintar, kami akan menjadi anak-anak yang nurut, kami akan menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala berkat Tuhan yang luar biasa, yang terbaik, kesehatan, kepintaran, damai sejahtera, kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kembalikan kami minggu depan dengan gairah yang sama, dengan sukacita yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami tutup ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.